Cika, langsung pulang nih. Iya. Nunggu jemputan. Jemputan tukang ojek. Ya elah, Cika. Kapan sih lo ada kemajuan? Kayak gue dong. Tiap hari ada yang antar jemput. Itu tukang ojek lo ya? Gue sampai hafal loh sama motor bututnya. Udah gue duluan nih. Sorry telat. Nih. Au. Aduh. Sorry. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua Lu gak apa-apa kan? jelas tak berbeda. Gak usah baik dah lo sama gue. Jika nanti Cik, aku yang lu mau kemana? Kampus. pergi, Jalan kaki. ku terima. Cika, udah deh buruan. Naik. Walau sakit Enggak. hati. Oh, ngambek nih ceritanya. Gara-gara gua gak mau ngebut. Bukan karena itu ya. Mungkin Tapi karena gue emang gak suka sama lo. jalan yang engkau mau. Oh, terus? Lu mau bela-belain nih jalan kaki sampai kampus. Cuma gara-gara gak suka sama gua. Iya. Kau inginkan. Oke. Kalau gitu gue balik ya. Kau dengannya seakan ku tak tahu sandiwara apa. Makasih ya, Mang. Sama Neng. Sial banget sih gue hari ini. Ini semua gara-gara si tukang ojek itu tuh. Gue jadi ikut-ikutan. Aduh, untung aja ada tukang ojek yang lain. Jadi gue gak bisa jalan kaki kan ke kampus. Aduh. Hai, Ngapain sih Vini ngedeketin Dimas? Mau ojek mbak? Aduh maaf ya. Saya udah ada pelanggan. gue temennya Cika yang kemarin. Masa lo lupa sih? Oh iya. Cikanya mana? Cikanya udah pulang. Hah? Udah pulang? Iya. Tadi gue lihat sih dia udah keluar kampus. Bener-bener ya tuh anak. Gak bisa hargain gue. Gue ini udah nunggu lama di sini. Daripada boncengan lo kosong, mending gue ngojek sama lo. Ayo. Ya, kok Vini malah naik ojeknya Dimas sih? Dimas! Dimas! Kok berhenti di sini sih? Justru gue yang mau nanya sama lo. Lo tuh sebenarnya mau kemana sih? Bukannya nunjukin gue jalan, lo malah tidur. Terserah abang deh mau dibawa kemana. Hah? Aduh, ngaco lo. Lo tuh udah buang-buang waktu gue tau nggak? Alah, waktu lo berapa sih? Gue bayar kok, Dim. Aduh, sorry deh. Gue mau balik. Ih, masa lo tega sih ninggalin gue sendirian di sini? Di sini kan sepi. Kalau nanti gue kenapa-napa gimana? Yaudah naik. Dateng juga kan si Dimas. Udah gue kira pasti dia tuh nggak akan bisa kalau nggak ngojekin gue. Bisa rugi lah dia. Orang gue pelanggan satu-satunya.
Dimas. Ojek, Neng. Bapak siapa? Saya disuruh Bang Udin gantiin Dimas. Salah deh gue. Kenapa sih gue langsung ngomong ke Bang Udin gue nggak jadi gantiin Dimas? Gimana, Mbak? Aduh Pak, maaf ya. Kayaknya saya nggak jadi deh ngojek sama Bapak. Saya jadi bingung, Mbak. Bapak jangan bingung-bingung deh. Ini salah paham Pak. Saya tetap langganan kok sama Dimas. Jadi sekarang mendingan Bapak pulang lagi aja ya. Bapak ngojek biasa lagi. Saya nggak jadi pakai. Iya, saya nggak jadi ngojek sama Bapak. Ya deh, ya. Terus ya, Mbak ya? Maaf ya Pak. Iya, Mbak. Ih, si Dimas itu nganggap serius omongan gue kemarin. Kalau kayak gini ceritanya gue yang rugi kali. Terpaksa deh gue harus nebeng papa dulu besok. Lagi nunggu angkat ya, Mbak? Bang, angkat, Bang. Tadi kan saya yang nungguin, kok situ yang naik? Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang Situ mana ojek juga? Bukan tadi bilang situ menungguin angkot ya? ku terima. Dimas gue udah tadi nungguin lo. Please anterin gue ke kampus. Bang, jangan kolot ya, Bang. Dimas, please anterin gue. Maaf ya, Cik. Dimas, gue nungguin lo dari tadi. Dimas, gue udah telat banget ya. Mungkin ini jalan yang kau inginkan. Kau dengannya seakan ku tak tahu. Apaan sih tuh rame-rame? Itu biasa, cewek-cewek pada antri minta antar sama ojek ganteng. Ojek ganteng. Iya, ojek ganteng, Cika. Kenapa? Lo mau juga ya? Antri dulu sana, ke pangkalan ojek. Ntar ketinggalan loh, gak kebagian ntar. Gue duluan ya, deadline. Iya. Dulu ya, Bang ya? Saya deket banget. Deket kok, Bang. Lu dulu deh, lu dulu. Gue kaget. Lu ngapain di sini? Enggak ngapain-ngapain. Gue Pulang. iya. Gimana kalau gue yang nganter? Nggak usah deh. Ayolah, Cik. Lagian lu belum ada yang jemput kan? Iya. Udah, ayo. Ayo. Selamat. Didi, apa kabar, Di? Gak usah basa-basi nyapa aku deh. Aku selamanya gak akan bakalan baik sama kamu. Nyesel aku di negor kamu. Cik, lu diam aja sih. Lu sakit ya? Enggak kok. Gue cuma lagi nggak semangat aja. Lu gak semangat gara-gara gue? Ih, enggak sama sekali bukan karena lo kok. Besok pagi, kalau lu mau kuliah gue jemput lu ya. Kayaknya nggak usah deh, Ar. Gue takut ngerepotin lo. Enggak lah, Cik. Gue malah seneng kok. Soalnya gue lihat 2 hari ini lu nggak diantar sama tukang ojek kok. Jadi ini kesempatan gue bisa dekat sama lu. Itu bokap Cik. Iya. Iya udah deh, thanks ya. Bentar.
Siang Om. Selamat siang. Ardi Om, teman kuliahnya Cika. Oh iya. Ya, pamit dulu ya Om. Loh, nggak mampir dulu? Maunya sih gitu Om, tapi kayak Cikanya lagi sibuk Om. Oh iya bener-bener. Gue emang lagi sibuk kan. Gue harus bantuin bokap gue ngerjain data-datanya. Loh, bukannya tugas kamu udah kamu selesaiin kemarin? Ya udah Om, saya pamit ya Om. Iya. Mari Om, hati-hati di jalan ya. Cika, kamu kenapa sih cowok ganteng dan baik kayak Ardi itu kamu usir? Katanya dia suka sama kamu deh. Tapi Cika nggak suka sama dia. Nggak suka kenapa sih? Kalau kamu deket sama dia, siapa tahu kan kamu bisa bareng ke kampus tiap hari. Lebih enak daripada naik ojek. Iya sih, Pak. Cuman dia itu orangnya terlalu higienis, terlalu perfect. Ya, nggak kelihatan maco. Lagian, nanti kalau misalnya dia naik metro mini yang ada malah mabok-mabok lagi. Ya, kalau buat papa sih nggak ada masalah. Yang penting bukan tukang ojek aja. Cika, sebentar. Papa mau cerita sedikit. Tadi, papa ketemu sama musuh bebuyutan papa waktu di SMA dulu. Tuh kalau ketemu papa lagi nih, papa pites kayak kutu. Kayaknya papa marah banget nih sama orangnya. Ceritain dong. Jadi Cika, si orang itu dulu itu ngerebut pacar papa. Dan sampai sekarang nih kalau papa ingat soal itu, papa kesel banget. Berarti papa masih sayang dong sama mantan papa. Artinya selama ini papa nggak mencintai mama. Bukan begitu Cika sayang. Yang bikin papa kesel itu si tukang ojek itu emang orang yang ngeselin. Dan soal cewek yang papa ceritain tadi, itu orangnya udah almarhum, sama seperti mama kamu. Hai cantik. Sendiri aja nih. Lu nggak apa-apa? Hah? Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Sorry ya. Jika Kirain nanti lu muncul dari sana. aku Gue tadi kelasin di sini. Oh gitu. harus Yaudah, yuk. pergi, ku terima walau sakit hati. Mungkin ini jalan yang engkau mau. Mungkin ini jalan yang kau inginkan. Kau dengannya seakan. Pagi, ojek cintaku. Lama-lama ku bisa gila melihat semua tingkah lakumu. Inikah caramu mempermainkan? Pagi Cika. Berangkat sekarang? Yuk. Tapi jangan ngebut-ngebut ya. Kalau bisa 5 km aja per jam.
Ngaco. Emang ini sepeda apa? Ya nggak bisa lah. Nanti kalau telat gua lagi yang kena marah. Enggak kok, gue gak akan marah. Gue emang pengen lebih lama aja di jalan. Kau terus sakiti aku. Maksudnya gue pengen lebih lama aja di motor supaya bisa ngirup udara segar. Ya udah deh, yuk. Cepetan. Lama-lama ku bisa gila melihat semua tingkah lakumu. Inikah caramu mempermainkanku? Oh, lama-lama ku bisa gila melihat semua tingkah lakumu. Inikah caramu mempermainkanku? Balik yuk. Udah sore nih. Gue juga tahu ini udah sore. Lo kenapa sih nggak pengen banget lama-lama di sini sama gue? Bukannya gitu. Gue tuh takut kalau bokap lu mikir gue bawa lu ke tempat yang enggak. Udah deh, lo tenang aja. Kalau masalah bokap gue nanti gue yang ngomong ya. Oke. Tapi lu berapa lama di sini? Selama mungkin. Ya udah kalau gitu. Lu gue tinggal dulu ya. Nanti kalau lu udah selesai, gue jemput di sini. Lu telepon gue aja, ya. Dim. Gue pengen di sininya sama lo. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa? Cik, tar dulu deh. Kita nih berduaan di sini tuh udah nggak bener. Apanya sih yang nggak bener? Ya kita, kedekatan kita ini. Gue tuh nggak mau nanti bokap lu marah sama gue. Tapi gue suka deket sama lo. Dim, lo nggak suka kalau kita deket kayak gini? Cek, stop. Selama ini gue kurang ya? Ngasih tanda-tanda semuanya ke lo. Lo masih gak tahu perasaan gue kayak apa? Apa yang telah kau lakukan kepadaku? Cika! Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Gue sayang sama lo. Gue cinta sama lo. Jelas tak berbeda. Tapi itu tuh gak mungkin. Lo lihat gue sekarang. Gue cuma tukang ojek. Aku yang harus pergi. Lo anak orang kaya. Itu tuh cuma mimpi buat gue. Gue cuma gak pengen kecewa saat gue harus bangun. Dimas, gue gak peduli. Gue gak peduli siapapun lo. Mungkin ini jalan yang kau inginkan. Yang gue mau cuma cinta dari lo. Seakan ku tak tahu sandiwara apa. Jadi, gara-gara cowok itu gue susah deketin Cika. Oke, fine. Ingin ku katakan kepada seluruh dunia betapa ku bahagia. Iya, lo tuh gue kaget aja. Tumben banget nemuin gue di dalam. Pengen matiin aja. Kenapa? Malu ya? Gue malah bangga. Karena kau selalu di sisiku. Warna batinku mengalun dan jala-jala dari rindu. Risau jiwaku hilang saat kau ada dalam pelukanku. Hari ini ingin ku katakan kepada seluruh dunia betapa ku bahagia
telah mendapatkan dirimu. Tiap kali cintaku katakan, oh betapa damainya hidup. Cika. Papa mau bicara sebentar. Papa mau ngomong apaan sih? Kayaknya serius banget. Soal tukang ojek itu. Dimas maksud Papa. Ya. Papa nggak suka kamu dekat sama dia. Ingat Cika. Kamu adalah anak Didi Narendra. Seorang pengusaha yang terhormat. Jangan sampai kehormatan kita rusak hanya gara-gara kamu dekat sama Dimas. Kali ini, Papa mohon dengan sangat, jauhi Dimas. Kalau perlu, Papa cariin tukang ojek yang lain untuk kamu. Apa bedanya sih kita sama Dimas? Kita juga sama-sama ciptaan Tuhan kan? Dimas juga sama-sama ngirup oksigen. Terus kenapa Cika harus jauhin Dimas? Tapi dia tukang ojek, Cika. Dimas orangnya baik. Dia juga bertanggung jawab. Dan Cika rasa Cika pantas kok mencintai Dimas. Apa? Cinta. Pak, Cika minta maaf ya. Kali ini Cika nggak bisa sepaham sama Papa. Ketemu lo di sini. Kenapa ya? Gue besok ulang tahun, ini ada undangan buat lo. Besok dateng ya. Karena tema ulang tahun gue cinta di mana-mana, jadi lo wajib bawa pasangan ya. Thanks ya. Ya. Datang. Makasih ya. Yang pun Dimas. Lo keren banget. Udah ya, lo enjoy aja nih di pesta gue ya. Udah tinggal dulu ya. Duh, gue gak nyaman nih sama suaranya. Gue keluar deh. Nah, jangan jungin. Nggak enak sama ini kalau gue mau dulu. Tunggu meja ya. Gue udah berapa lama nih DJ? Gue udah lama bro. Boys. Nanya lagi. Hai J. Sorry, gue boleh pinjam Cika sebentar? Ini Cika sebentar ya. Dimas, kok lo di sini? Ke dalam yuk, Dim. Aduh, enggak deh. Di dalam musiknya keras banget. Jantung gue gak kuat. Ayo dong, Dim. Ayo dong. Itu apa-apaan sih? Lu mau kemana sih, Cik? Gue mau ke toilet. Yaudah oke, gue antar. Lu bener-bener ya? Gue ke toilet aja lu mau ikut, itu privacy. Ya, maksud gue antar lu sampai depan toilet. Lu lepasin tangan gue atau gue teriak. Oke, silakan lu teriak. Gak akan ada yang bisa denger teriakan lu. Musiknya lebih kencang dari suara teriakan lu. Dimas! Dimas, tolongin gue, Dimas! Dimas! Ayo lepasin! Lu apaan sih lepasin?
Gak akan. Cika, gue cinta sama lo. Gue gak suka sama lo. Gue cuma nganggap lo temen gue. Lepasin. Gak akan gue lepasin jika sampai lo bisa bilang kalau lo sayang sama gue. Woi! Ojek, lo masih bercampur urusan gue. Sampai kaya lo. Lo lepasin Cika sekarang. Gak mau kenapa? Kalau lo gak mau lepasin, gue bikin lo nyesel. Laku lo. Lo gak apa-apa. Dimas lo gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Dim, kita pulang ya. Kita panggil taksi aja ya. Nggak usah. Naik motor aja. Dim, tapi kalau masih sakit. Masih bisa gue tahan kok. Lo yakin? Ayo. Cika. Dari mana kamu malam baru pulang? Keluyuran sama tukang ojek? Enggak lah, Pak. Cika dari pesnya Vini, teman kampus Cika. Itu baju kamu robek kenapa? Ini tadi Ardi mau nyelakain Cika di pesnya Vini. Untungnya tadi ada Dimas. Tapi Dimasnya malah dipukulin pas sama Ardi. Ardi. Nggak mungkin. Pasti ini ulahnya si Dimas. Seolah-olah dia mau betul di depan kamu. Enggak lah. Cika lihat sendiri kok kejadiannya kayak apa. Maaf ya, Pak. Cika capek. Cika mau istirahat ya. Pagi, Om. Pagi. Ngapain lo di sini? Gue kesini cuma mau minta maaf. Terus please Cika, kasih kesempatan ke gue buat jelasin semuanya. Nggak ada lagi yang perlu dijelasin. Jika orang tulus mau minta maaf, kok kamu nggak mau maafin? Ayo, jangan buat malu papa. Maafin dia. Pak. Nggak ada tapi-tapi ya. Maafin dia. Makasih ya, Dik. Oh iya, Om. Sekalian, Om, Ardi mau minta izin, Om. Ardi sangat bersedia, Om, buat nganterin Cika, buat gantiin tukang ojek di Cika, Om. Makasih ya, lo udah mau maafin gue. Sekarang biarin gue anterin lo ya. Lo jangan kegeeran dulu ya. Gue maafin lo juga karena bokap gue.
kecuali aja kalau Kecuali apa? kecuali lu minta maaf juga sama dia. Cik, dia kan nggak ada hubungannya sama kita. Dan dia juga, dia cuma tukang ojek, Cik. Tapi kan lo udah mukul dia. Ya, gue bela diri, Cik. Bela diri? Mana ada sih orang bela diri tapi mukul dari belakang? Nggak gentle banget lo, Putut. Gue bukan pengecut, Cik. Cika! 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 Cik. Ayolah, Cik. Ayo masuk ke mobil gue, Cika. Lu jangan kayak gitulah. Gue nggak mau naik mobil lo. Oke. Tapi arah kampus kita itu ke sana, Cik. Lu udah salah arah. Siapa bilang sih gue mau ke kampus? Terus lu mau kemana? Bukan urusan lo. Cika! Halo, Om Didi. Papa? Cika, jadi ini papa kamu? Iya, Pak. Stop, Dimas. Jangan lanjutkan langkah kamu. Usir manusia ini dari halaman rumah kita. Oh, jadi tukang ojek ini anak kamu? Pantes. Buah jatuh nggak pernah jauh dari pohonnya. Kalau bapak ini tukang ojek, anaknya juga tukang ojek. Pak. Masuk mobil. Masuk! Selamat ini adalah orang yang merebut pacar papa dulu. Masih juga kamu belain. Enggak, Pak, enggak mau. Pulang, Dimas. Om. Enggak. Om, tolong. Pak, Om. Dimas. Cika! Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Cika, ingat ya, papa ngelarang kamu berhubungan sama Dimas. Apalagi sampai pacaran. Amit-amit ya Bang Bayi. Pak, Cika cinta sama Dimas. Papa gak bisa ngelarang cintain Cika ke Dimas. Jalan yang kau inginkan. Pokoknya kalau Papa ngelarang Cika, Cika bakalan pergi dari rumah. Tega bener kamu ninggalin papanya demi tukang ojek itu. Sandiwara apa? Ceritanya apa? Didi, ngapain kamu di sini? Dari dulu sampai sekarang, kamu tuh nggak pernah berhenti ya untuk merusak kebahagiaanku. Walaupun aku ini miskin, tidak pernah dalam benakku itu untuk merusak, bahkan merebut kebahagiaan orang lain. Dulu kamu merebut Arin dariku. Sekarang, anak kamu mau merebut Cika dariku. Apa itu bukan merusak kebahagiaanku? Aku tidak pernah merebut Arini dan anakku Dimas tidak pernah merebut anakmu. Sekarang juga, Dik, kamu tinggalkan rumahku dan jangan pernah mengganggu ketenangan hidupku. Ayo, Dimas, masuk ke dalam. Ayo, masuk. Lek, ambilkan obat bapak ya. Iya, Pak.
Ya, Pak. Makasih. Pak, aku mau tanya, Pak. Apa benar Bapak itu ngerebut ibu dari papanya Cika? Lele, itu pikiran si Didi aja nggak lempeng. Apa ada perempuan itu seperti barang, nggak punya hati? Bapak juga pernah menyarankan supaya Arini itu menerima lamaran dan menikah sama si Didi. Ya, sebab si Didi itu kan kaya, juga sangat mencintai Arini. Tapi Arini mencintai Bapak, Le. Satu hal lagi, Le. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari uang dan harta benda. Yang akhirnya Bapak menikah dengan Arini. Dan dari saat itu Didi sangat membenci dan memusuhi Bapak, Le. Kamu masih di sini? Kamu benar, Le. Benar. Apanya yang benar? Kamu benar. Kamu tidak merebut Arini dariku. Dan kamu juga benar. Kalau kebahagiaan itu bukan terletak pada harta. Dengar kawan, aku janji, kamu tidak akan pernah kehilangan anakmu. Dan kamu bisa pegang ucapanku. Bi, makasih ya, Bi. Jika senang banget. Cika. Cika. Kamu jawab aku jujur ya sekarang. Lu cinta kan sama gua? Iya, aku cinta sama kamu. Ya udah, kalau gitu sekarang lu ikut gue ya. Kita pergi dari sini sebelum bokap lu pulang. Ini semua Dimas, tak adil. aku Udah gak usah kelamaan mikir. Ayo, nanti bokap lu keburu datang. Dimas, Mau bilang Aku- apa, aku pun tak sanggup. aku Air nggak bisa. mataku tak lagi mau menetes. Kalau lu emang cinta sama gue, lu harus dengerin kata hati lo. Cinta sama kebahagiaan itu kita yang milih, bukan orang lain. Dimas, aku nggak mungkin bisa. Aku emang sayang sama kamu, tapi aku nggak mungkin ninggalin papa aku. Papa lu tuh penghalang buat cinta kita. Aku tahu, Dimas. Tapi aku rasa papaku cuma butuh waktu supaya aku bisa ngeyakinin dia. Itu nggak mungkin, Cik. Dia nggak bakalan pernah setuju. Udah, Cika, ini kesempatan buat kita. Ayo, lu ikut gua. Aku tak mengapa, biar semua jelas tak Maaf ya, Di. berbeda. Gua nggak bisa. Jika nanti aku yang harus pergi, Ya udah, kalau itu emang mau lu, terima gue hargain keputusan lu. walau sakit hati. Gue harap lu bisa nemuin kebahagiaan. Mungkin ini Dan mulai sekarang, jalan yang gue bakalan pergi dari hidup lu. Mungkin ini Ini sih. jalan yang Dimas. kau inginkan.
Kau dengannya seakan ku tak tahu sandiwara apa, ceritanya apa. Aku tahu, jujurlah sayang, aku. Selamat. Benar kan, Di? Kalau anakku Dimas itu tidak akan pernah merebut Cika dari kehidupan kamu. Kamu benar, Selamat. Aku ini memang picik orangnya. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Air mata pun tak lagi. Gue minta maaf ya. Gue terpaksa nih ikutin keinginan bokap-bokap kita. Alasannya Jika saya, Papa cuma pengen tahu apakah kamu tulus menyayangi Papa. alasan yang sering kali kau ucap. Kau Dan Papa nggak mau mengulangi kesalahan Papa di masa lalu dengan memaksakan cinta. Sandiwara apa yang telah kau lakukan. Papa ikhlas kalau kamu bisa bahagia dengan Dimas. Papa kok jahat banget sih? Cika sampai nangis kayak tadi cuma gara-gara kayak gini doang. Tapi kamu seneng kan? Soalnya Papa udah gak ngelarang kamu lagi untuk bergaul dengan tukang ojek ini. Jelas tak berbeda. Jika nanti Cika. aku yang harus pergi. Ku Udah dong. Gak usah nangis. Sekarang kan udah ada gua yang bakalan bikin lu senyum terus. Nah gitu loh. Senyum. Jalan yang engkau mau. Mungkin ini jalan yang kau inginkan. Kau dengannya. Iya, lo mau nggak? Iya kan? Enggak. Tapi bang, apa perlu Ican yang nyariin jodoh buat abang? Satu kampung, Ican kumpulin cewek-ceweknya. Ican seleksi. Wah. Halo, Mamang. Kayaknya gue udah ketemu sama jodoh gue. Kan belum Ican kumpulin, bang. Itu lo lihat tuh. Itu. No, abang mau no. Idih, abang pengen banget sama musuh buyutan. Hah? Ya, iya. Bang, apa dia muncul? Ini bagaimana urusannya jadinya? Rusak aja. Aduh, ya elah. Itu si Ican kan? Iya, Bos. Si Ican kan sih? Oh iya. Iya, Bos itu. Mabur, Chan! Bang, tunggu, Bang! Chan! Woi! Chan, kamu! Chan! Jangan lari! Chan, kamu, Chan! Bang, tungguin, Bang! Bang, tungguin, Bang! Buka sana! Abang makin apa-apa lagi pakai ikut-ikut gua. Bang, gimana? Bang aja. Ya, elah. Udah. Sekarang gini aja. Gua ke arah sana, yang lain ke arah sana ya. Siap, Bos. Siap, Bos. Woi! Sini. Kalau semuanya ke sono, yang nemenin gua ke sono siapa? Udah, lu sama lu temenin gue. Yang lain sono. Oke.
Udah anak pasti kena. Ayo. Emang enak gue kerjain. Orang gue ngumpet di sini juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Walaupun gue berandalan, tapi gue gak tega juga melihat rumah Allah gak keurus kayak gini. Ya Allah, ini orang-orang pada kemana sih? Bentar. Si Beron kemana? Lagi pipis, Bos. Preman kok pipis. Kemana dia? Cepet banget ngilangnya dia. Jangan-jangan di tempat yang tadi, Bos. Hah? Bisa jadi. Ya udah, kalau gitu kita sana. Oke, siap, Bos. Ya udah, ayo cepet. Assalamualaikum. Kok nggak dijawab sih? Bodoh kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Marbot, kami ini putri remaja kampung sini yang kemarin SMS abang buat jadi marbot di sini. Abang terima kan SMS-nya? Ya, sebenarnya sih kita nih bukan warga asli di sini. Kita ngekos. Cuman karena kita nggak tega lihat musola terbengkalai, jadi inisiatif buat cari marbot. Oh iya, Bang Marbot namanya siapa sih? Marwan. Oh, Iya. saya Cindy, Bang. Oh, iya. Saya Anissa. Tapi bentar deh, kok Bang Marbot bengong-bengong aja sih? Apa jangan-jangan abang sebenarnya nggak mau ya jadi marbot di sini? Apa karena gajinya kecil? Sementara kita nyisihin uang jajan kita berdua buat gaji Bang Marwan. Tapi untuk makan, insya Allah kita bisa kok siapin makan malam. Bukan itu, tapi duh, gimana ya? Gua kan bukan marbot, tapi Anissa ini bikin gua betah. Gini, Anissa, Cindy, saya sebenarnya memang bukan marbot, cuman saya punya pekerjaan kecil-kecilan, saya punya usaha. Tapi menjadi marbot itu adalah pengabdian saya sebagai muslim. Subhanallah. Ya udah kalau gitu kami pamit dulu. Insya Allah nanti maghrib balik lagi. Baik. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allah. Subhanallah. Ya Allah. Sudah lama sekali hamba tidak mendengar suara azan selama hamba tinggal di sini. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, sudah waktu masuk Isya dan sudah gelap. Masih saja belum ada orang yang datang. Bismillah ya Allah. Allah. Wah. Alhamdulillah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Bu, maaf. Saya pikir tadi tidak ada jemaah. Ya, maaf. Saya Tami, istrinya Pak Herman, yang diminta jadi marbot di musola ini sama Neng Anissa kalau nggak salah. Oh, Ibu kenal Anissa? Belum sih. Neng Anissa itu SMS suami saya. Katanya dia dapat nomor HP suami saya tuh dari mantan marbot musola ini. Jadi Ibu tidak pernah ketemu sama Anissa? Belum, cuman lewat SMS aja. Untung belum pernah ketemu. Tapi gimana ya? Anissa kan temennya gua marbotnya. Saya kesini tuh karena HP suami saya rusak. Jadi ya terpaksa saya kesini untuk menemui Neng Anissa langsung. Soalnya mau menyampaikan sesuatu kalau suami saya tuh sudah dapat kerjaan di Tanjung Priuk. Jadi ya nggak bisa jadi marbot di sini. Alhamdulillah. Oh, maaf Ibu. Maksud saya begini Bu. Alhamdulillah suami Ibu sudah mendapatkan pekerjaan di daerah Tanjung Priuk tadi ya. Lagi pula Bu, pekerjaan marbot di sini tidak ada gajinya. Tapi suami saya bilang kalau kiranya tidak ada marbot lain, dia akan coba atur waktu supaya bisa ngejalanin dua-duanya. Oh, tidak apa-apa Bu, tidak usah. Saya sudah ditunjuk oleh Anissa untuk menjadi marbot di sini. Oh, ada marbot? Iya Bu, saya marbot. Syukur kalau begitu. Kalau gitu saya pamit dulu. Tolong sampaikan salam dan maaf saya dan suami saya untuk Neng Anissa. Insya Allah akan saya sampaikan Bu. Dan sampaikan salam saya juga buat suami Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya bawakan makan malam untuk Bang Marbot. Iya, terima kasih. Sebentar ya, saya angkat telepon sebentar. Baik, baik. Permisi dulu, Mas. Ya.
Waalaikumsalam. Maaf, tadi saya angkat telepon dulu dari Umi di kampung. Tidak apa-apa. Oh ya, ibu tadi siapa ya? Oh, ibu tadi warga yang kebetulan lewat dan sholat berjamaah dengan saya. Saya pikir ibu tadi juga warga di sini. Warga di sini memang jarang ke musola. Semua rata-rata sibuk dengan urusannya masing-masing. Padahal kan bagi pria sebaik-baiknya sholat ya di musola. Oh iya Anissa, ada yang ingin saya tanyakan sama Anissa. Anak-anak dan remaja di sini mengajinya di mana ya? Sebagian sih ke rumah saya. Saya ngajar ngaji. Begini Anissa, jika Anissa berkenan, saya ingin membantu Anissa untuk mengajar anak-anak dan para remaja untuk mengaji di sini juga. Oh, tapi warga di sini agak kurang peduli, jadi nggak ada yang bayar iuran buat ngaji. Begini Anissa, jika semua masalah dan hal itu diutamakan dengan uang, maka satu negara itu pasti akan hancur. Bagi saya, uang itu bukan hal yang utama. Subhanallah. Jadi Bang Marbot ikhlas ngajar anak-anak ngaji tanpa dibayar? Insya Allah akan saya bantu Anissa. Adik-adik, Abang Marbot sama kakak Anissa, kita ngajar ngaji yuk. Sebelumnya kita baca dulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sucikan hati kita, hanya amal ibadah. Wal asri, innal insana lafi khusri, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ini Bang. Astagfirullah. Ini apa? Dilihat aja dulu Bang. Aduh, Anissa sama Cindy pakai repot-repot segala. Astagfirullah, subhanallah. Bagus banget. Alhamdulillah. Terima kasih ya Anissa, Cindy. Jazakallah. Harusnya kami yang berterima kasih. Soalnya berkat Abang, anak-anak di kampung sini bisa belajar ngaji. Alhamdulillah. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Iya sih. Terkadang aku ngerasa ada sesuatu yang berbeda ketika aku ngelihat Bang Marbot. Itu tuh pertanda kalau kamu lagi jatuh cinta. Enggak. Aku tidak mau terlalu cepat memutuskan perasaan. Ih, kamu gimana sih? Nanti kalau dia diambil sama orang lain gimana? Udah deh, kamu gak usah banyak mikir. Lagi pula kan dia orangnya baik. Udah gitu, keren lagi. Iya sih, terkadang aku juga bingung kok ada ya Marbot keren kayak gitu. Iya bener. Pertama kali datang aja bajunya bukan baju koko kayak marbot-marbot biasanya. Tapi kita husnuzon aja. Berbaik sangka kan berpahala. Iya sih. Makanya biar kita tahu lebih jauh tentang marbot itu, kamu pacaran ya sama dia? Hei Cindy, apaan sih? Yang enggak lah. Ih,
Kalau nanti dia direbut sama orang lain gimana? Nanti kamu sedih deh. Terus galau. Ujung-ujungnya kamu jadi nyanyi. Pacar mana pacar, pacar mana pacar, pacar mana pacar, pacar mana pacar. Bentar ya, ada telepon dari Umi. Halo, Assalamualaikum Umi. Iya Umi. Waalaikumsalam. Ada apa, Nis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sepertinya sudah ada yang mau datang ke musola ini. Mari silakan masuk ya, Bang. Bang. Ini ada apa ya? Jangan soalin deh. Kita semua di sini cuma mau ngomong sama kamu. Hit, jangan diem aja dong. Ngomong dong. Ih. Biar Bang Botsi aja ngomong. Bang, silakan. Marwan. Kenalkan. Aku Horas Preman kampung sini. Dan aku diminta teman-teman pemuda sini untuk menanyakan. Maaf, Bang. Horas. Menanyakan tentang apa ya? Gak usah banyak nanya lagi, Bang. Udah usir aja. Benar kan? Hit. Oh, ajar ya, udah ajar. Oh iya. Untuk mengusir kamu dari kampung ini. Maaf, Bang Horas. Kalau saya tidak mau. Kalau nggak mau, hajar. Astagfirullahaladzim. Kalian apa-apaan sih? Begini, Dek Anissa. Abang nih mau mengusir marbot palsu yang tak jelas ini. Iya, Nis. Dia itu cuma pura-pura jadi marbot. Cuma mau deketin kamu doang. Percaya deh sama aku. Astagfirullahaladzim. Kalian tuh jangan seuzon. Bang Marwan bisa ada di sini, itu bukan karena keinginannya sendiri. Karena saya dan Cindy yang menyuruh beliau jadi marbot di sini. Karena kami lihat musola di sini tidak terawat. Karena warganya sibuk dengan urusan duniawi. Justru harusnya kalian bersyukur. Selain bisa mendengar lagi suara azan, anak-anak di kampung ini bisa ngaji dengan gratis. Apakah ini balasan untuk orang yang baik seperti Bang Marwan? Maaf, Dek Anissa. Abang betul tak tahu macam itu kejadiannya. Kalau begitu, aku mohon maaf dan terima kasih sama kau Mardot. Marbot, Bang Marbot. Diam kau provokator. Sama-sama, Bang Horas. Saya maafkan. Bang, maaf ya. Tadi nggak sengaja kilap. Iya. Maafin aku juga ya. Maaf, Nisa. Sudah bikin jadi seperti ini. Saya harusnya minta maaf, Bang. Oh ya, ini saya ingin memberikan ini sama Anissa. Insya Allah Anissa akan suka. Sebenarnya dengan saya memberikan ini sama kamu, saya ingin mengucapkan perasaan saya sebenarnya sama Anissa. Saya sudah coba untuk hilangkan, cuma saya tidak bisa, Anissa.
saya ingin. Maaf Bang, saya mau pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa. Insya Allah abang siap. Kalau seandainya Nisa itu percaya sama abang, abang bisa menjadi imam yang baik buat Nisa. Imam yang baik memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Pemimpin yang baik mampu mempengaruhi banyak orang untuk berbuat baik. Abang sudah mampu memakmurkan musola yang ada di kampung ini. Tapi saat ini masjid kita baru hanya dipenuhi oleh anak-anak dan remaja. Mampukah abang mempengaruhi orang-orang dewasa untuk memenuhi masjid? Insya Allah, Nisa. Insya Allah abang mampu. Nisa tidak memiliki banyak waktu. Hanya 3 hari batas waktunya. Atas izin Allah, insya Allah abang bisa. Tapi warga di sini sulit sekali untuk diajak beribadah di musola. Nisa, setiap manusia kan terlahir dalam keadaan yang fitrah. Jadi masih ada kemungkinan manusia akan kembali dalam keadaan titik yang fitrah juga. Walaupun kemungkinan itu kecil atau besar. Tapi semua atas izin Allah, pasti semuanya bisa. Abang cuman gak pengen kalau Nisa itu menyesal. Kalau pada akhirnya abang itu menjadi calon suami buat Nisa. Sin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya Sin, orang yang berpengaruh di kampung ini kan Pak Andi, ya kan? Iya benar. Dia orang kaya tuh. Makanya Sin, satu-satunya yang bisa merayu Pak Andi kan Bowo. Terus? Saya mau minta bantuan sama Cindy. Bowo itu pengen banget dapat senyuman dari Cindy. Sekali aja. Dan kalau misalnya Bowo udah dapat senyuman dari Cindy, saya yakin banget Bowo pasti mau bantu rayu bapaknya untuk sama-sama kampanye memakmurkan masjid. Ih, jangan deh, males nggak mau ah. Cindy, saya minta tolong loh sama kamu. Iya deh, demi memakmurkan masjid dan demi Anissa. Terima kasih ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Cindy. Katanya ya kalian pada sibuk mau kumpulin warga di musola ya? Iya betul Bowo. Makanya saya juga pengen minta bantuan Bowo dan papanya Bowo untuk ngumpulin warga. Aduh, susah banget. Papa aku itu orangnya jutek. Cobain dulu Kewo. Belum juga dicoba, udah ngomong gitu. Ya, Bowo kan cowok yang baik. Bantuin ya. Ya ampun, si Cindy senyumin aku.
gitu aku izin pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke musola ini. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya dalam hati, kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu saya undang ke sini? Tentunya silaturahmi lah. Betul Bang Aras. Tujuannya satu, silaturahim atau silaturahmi. Itu penting. Ya, kita kan gak ada saudara di kampung ini. Si Wahid anak Betawi, Horas orang Medan. Sementara Sugi gak jelas kampungnya. Jadi saudaranya Pak Andi ada di Padang semua? Ya di Padang lah, di kampung. Pak Andi, saya sedikit kasih contoh. Misalnya kalau rumah Pak Andi itu kemalingan atau kebakaran, saya akan bertanya sama Pak Andi, siapa yang akan datang pertama kali? Saudara Pak Andi yang ada di Padang atau tetangga yang ada di sebelah Pak Andi? Sudah pasti tetangga lah. Tak mungkin dari Padang datang ke Jakarta langsung memadamkan api. Tak mungkin lah. Keburu angus rumahnya. Iya. Umpama aja jelek kata nih, kalau rumah Pak Andi kemalingan, nah siapa yang ngejar malingnya? Ya kita juga kan? Iya betul, itu betul. Betul tuh Pak Andi. Makanya itulah pentingnya untuk menjaga tali persaudaraan di antara semua warga di sini. Selain itu juga saya mengundang untuk memakmurkan musola. Setuju? Setuju. Assalamualaikum. Begini bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah sahabat saya, Ustadz Ican. Sahabat saya waktu ada di pesantren. Alhamdulillah. Insya Allah bukan sekedar tausiah yang akan sahabat saya itu berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Tentu juga untuk kita berkumpul untuk memakmurkan musola ini. Alhamdulillah, Bor. Tapi itu semua kan juga berkat usaha dari lo juga. Tapi gimana Bang tadi? Bagus gak? Mantap. Apaan lu tuh luar biasa. Ican, tapi kan itu juga gara-gara email dari abang. Siap dulu. Bah, izin cabut dulu lah. Ya udah. Balikin tasbih orang nih. Assalamualaikum. Salam. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ditungguin Kak Anissa besok di taman. Iya, insya Allah. Yaudah, saya permisi dulu ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku emang sempat ngebohongin kamu. Dan aku pernah ngecewain kamu. Dan aku terima apapun yang kamu putusin. Tapi yang aku minta kamu percaya sama aku. Kalau aku emang beneran cinta dan sayang sama kamu. Ada hubungan apa Rizky dengan Anissa ya?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Nisa, saya agak sedikit telat. Gak apa-apa Bang Marwan. Nisa hanya ingin minta maaf. Minta maaf untuk apa? Maaf kalau selama ini Nisa terkesan mempersulit Bang Marbot dengan banyak syarat. Nisa, segala sesuatu itu butuh perjuangan. Dan insya Allah, mudah-mudahan hari ini saya bisa mendapatkan jawaban atas segala perjuangan saya. Sejujurnya, Nisa sudah merasa yakin Bang Marwan bisa menjadi imam yang baik untuk rumah tangga. Insya Allah Nisa. Hari ini ada dua hal yang ingin Nisa lakukan. Yang pertama, Nisa ingin berbicara dengan orang tua Nisa untuk menunda pertunangan dengan pria yang dipilih oleh Abi. Yang kedua, Nisa ingin beristikharah agar keputusan Nisa diridhoi oleh Allah. Insya Allah, saya siap mengantar Nisa untuk menghadap orang tua Nisa dan melamar Anissa. Sudah kalau gitu, Nisa permisi dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi Bang Marwan. Kalau memang nanti kita berjodoh, Nisa harap Abang mengerti karakter Nisa. Nisa tidak suka dibohongi. Kan gue udah bilang bang, gak mungkin lah ada marbot sekeren itu. Dan ustadz yang waktu itu ceramah di musola, gue yakin marbot itu yang ngajarin. Tapi ingat, ini rahasia loh. Kalian ngerumpi aja sih kayak ibu-ibu. Bukan ngerumpi di sini. Abang ini lagi ngobrolin masalah marbot kita itu ternyata orang kaya. Ini apa? Sarjana pula dia tuh. Bang, itu rahasia ngapa diomongin ke Cindy? Iya betul. Tapi di sini, tolong ya, jaga rahasia ini. Bang Marwan anak orang kaya. Terima kasih ya, Nar. Waalaikumsalam. Nisa. Saya sudah tahu. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Setidaknya Nisa mendengarkan penjelasan dari saya. Apalagi yang perlu dijelaskan, Bang? Hah? Jelas-jelas Abang tahu, Nisa sangat tidak suka kalau dibohongi. Iya. Abang salah. Abang salah sama Nisa. Tapi setidaknya Nisa baca surat dari abang terlebih dahulu. Tidak perlu. Asal Bang tahu ya. Nisa sangat menginginkan suami yang jujur. Tapi Abang jelas-jelas membohongi Nisa dan seluruh warga yang ada di kampung ini. Dengan sangat mudah. Itu tidak menutup kemungkinan di kedepannya juga Abang akan berbohong kan? Berbohong dengan orang-orang yang ada di sekeliling Abang. Termasuk
dengan wanita yang akan menjadi istri abang kelak. Nisa, ya abang aku salah sama Nisa, iya. Cukup, Bang. Nisa sudah terlanjur kecewa. Nisa. Ya Allah, hamba telah bersalah hingga membuat hamba merugi. Namun ya Allah, hamba tetap mohon kepadamu ya Allah, agar apa yang hamba inginkan bisa terwujud. Bila doa hamba terkabul, hamba bahagia karena itu keinginan hamba. Namun bila tidak terkabul, hamba ikhlas karena hamba yakin itu yang terbaik darimu bagi hamba. Kok nggak bisa-bisa terusin? Kenapa sih Marwan? Kenapa? Ini Pi, Mami dari tadi telepon Marwan kok nggak bisa-bisa sih? Bete deh. Coba telepon ke nomor papi. HP Papi ada di Marwan? Nggak ada di papi sih. Ya maksudnya biar nggak bete kan, kalau telepon ke papi pasti nyambung. Percaya. Papi, biasaan ah. Kebiasaan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Wanita yang kamu cintai itu udah dapat? Hah? Gagal, Pi. Nggak apa-apa. Papi aja udah berkali-kali, 13,5 kali gagal sama ibu kamu, tapi terus dikejar. Kejar terus. Iya, Pi. Marwan karena sering jatuh cinta sama wanita. Tapi kalau wanita yang satu ini, Marwan benar-benar jatuh cinta. Sejujurnya Marwan itu sulit untuk lupain dia. Tapi insya Allah, Pi, Marwan ikhlas kalau belum jodoh. Kalau memang kamu betul-betul mencintai dia, selama tidak ada janur kuning, maju terus. Papi pasti bantu. Iya, makasih. Marwan? Alhamdulillah, kamu kemana aja sih, Nak? Marwan, tadi teman Mami telepon, katanya dia lagi di jalan. Teman Mami yang anaknya mau dijodohin sama kamu. Marwan sudah punya pilihan sendiri. Pilihan apa? Marwan sudah punya wanita yang dia cintai dan papi siap untuk mengantarkan Marwan melamar perempuan itu. Gimana sih? Papi kepala rumah tangga di sini. Pemimpin di rumah ini, Iman. Papi nggak mau masa depan anak papi rusak hanya gara-gara pemaksaan atau perjodohan yang dipaksakan. Kalau dia sudah mencintai orang lain, ya udah. Sekarang kamu tinggal cari tahu alamat wanita yang kamu cintai itu. Nanti papi langsung antar kamu untuk melamar. Baik, Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Kiki, ini
ini loh temen Mami yang Mami ceritain itu yang anaknya mau dikenalin sama Marwan. Jadi kalian sudah saling kenal? Mi, ini wanita yang sering Marwan ceritain. Alhamdulillah kalau gitu. Tanggal lamarannya? Belum, Mi. Masih butuh waktu meyakinkan Anissa kalau perasaan bukan sebuah kebohongan. Jujur, saya kecewa. Tapi saya percaya Bang Marwan punya niat baik untuk berubah menjadi lebih baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Anissa,